Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik. Kenapa nggak baik? Cuacanya hujan Ibu, belum Ada ada. di sini tadi kehujanan tidak? Sedikit. Hujan Ibu, basah. Dari pagi ya? Iya, Ibu, kami sekolah kita. Jangan lupa memakai jas hujan dan sedia obat pribadi ya. Iya, Ibu. Iya Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Haikal, Hadir, Ibu. Eka Kurniati, Hadir, Ibu, Eka Amelia, Hadir. Katerina Livia, hadir. Ada yang tidak hadir? Ada Ibu. Siapa? Maimunah. Kenapa Maimunah? Gak ada keterangan Ibu. Apa, Ibu? Sudah berapa kali tidak masuk? Sama minggu ini jadi 2 kali, Ibu. 2 kali. Oh, ya, nanti Ibu komunikasikan dengan guru BK terkait hal itu ya. Iya Ibu. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang tes laporan hasil observasi. Minggu lalu sudah dibahas juga mengenai tes laporan hasil observasi. Kalian ada masih ingat apa pengertian dari tes laporan hasil observasi? Ibu. Boleh. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan tentang pengamatan yang sudah dilakukan. Betul, betul sekali Kak. Jadi tes laporan hasil observasi ini merupakan tes laporan yang didasarkan pada pengamatan yang nyata dan valid. Laporan ini dibuat setelah melakukan sebuah pengamatan atau sebuah observasi. Selanjutnya ada beberapa ciri-ciri tes laporan hasil observasi. Yang pertama ini adalah mengandung fakta. Jadi tes laporan hasil observasi ini dibuat senyata mungkin, tidak memasukkan opini-opini yang bersifatnya berlebihan. Kemudian yang kedua bersifat objektif. Jadi laporan tes hasil observasi ini bersifat objektif dan hanya tertuju pada objek yang sedang diteliti saja, tidak meluas kemana-mana. Kemudian yang ketiga ditulis secara lengkap dan menyeluruh. Jadi dalam laporan hasil observasi ini ditulis secara lengkap dan rinci apa saja yang diamati dalam hasil observasi. Kemudian bersifat kekinian dan terbaru. Ini merupakan penelitian yang terbaru dan relevan dengan pembelajaran saat ini ataupun relevan dengan fenomena yang sedang terjadi. Kemudian yang kelima, tes laporan hasil observasi ini akan menambah wawasan siapapun yang membaca. Jika laporan hasil observasi ini terbukti menambah wawasan, berarti tes laporan hasil observasi itu dikatakan berhasil. Selanjutnya, fungsi dari tes laporan hasil observasi ini yang pertama, memberikan informasi yang akurat. Jadi adanya tes laporan hasil observasi ini memungkinkan pembaca untuk menerima informasi yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga, sebagai media dokumentasi. Ketika kita sedang melakukan sebuah penelitian atau sedang mengamati sesuatu, maka laporan ini bisa dijadikan sebagai media dokumentasi. Kemudian yang ketiga, sebagai bahan untuk membuat penelitian. Ketika kita sudah melakukan penelitian tersebut dan laporan tersebut bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat penelitian yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, sebagai alat untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu memberikan wawasan dan edukasi kepada pembaca. Selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Struktur teks ini terbagi menjadi 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Lalu apa saja sih yang termasuk dalam pernyataan umum teks laporan hasil observasi ini? Yang pertama, dalam pernyataan umum ini berisi informasi dasar tentang objek yang diamati, kemudian berisikan pengertian dan latar belakang objek yang diobservasi atau yang diteliti. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini mencakup tentang ciri-ciri khusus, klasifikasi atau pengelompokan, kemudian fungsi dari objek yang diamati, kemudian inti dari hal yang diamati tersebut. Kemudian yang ketiga ada deskripsi manfaat atau kesimpulan. Nah, deskripsi manfaat ini atau kesimpulan ini berisi hasil dari keseluruhan hal yang diamati atau manfaat yang didapat bisa tercantum dalam deskripsi manfaat atau kesimpulan. Kemudian di sini ada video pembelajaran, mohon kalian untuk disimak. Baik Ibu.
materi bahasa Indonesia. Kali ini, Sekali lagi akan membahas materi tentang apa saja sih? Tapi, sebelum itu, pernah tidak sih sahabat kita berkunjung ke suatu tempat? Museum misalnya. Itu pernah kan? Kalau kalian amati, di dalam museum itu banyak hal yang dapat digunakan untuk membuat visi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil kegiatan observasi. Observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah kegiatan kunjungan atau kegiatan pengamatan. Dan ada beberapa ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Ciri yang selanjutnya adalah ditulis secara lengkap. Laporan hasil observasi itu mempunyai struktur. Struktur itu adalah susunan dari teks laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi yang di dalam museum itu terdapat benda-benda bersejarah, yaitu kita masih membahas tentang museum. Mau diperhatikan ya teman-teman. Baik, demikian pembahasan materi tentang teks laporan hasil observasi. Semoga bermanfaat. Oke, sudah semua sudah menyimak videonya dengan seksama? Sudah Ibu. Oke, sekarang kita waktunya kuis. Jadi kemarin Ibu sudah minta dan Ibu sudah izin kepada wali kelas untuk memperbolehkan kalian membawa gadget masing-masing kan? Ibu. Sekarang gadgetnya boleh dikeluarkan. Lalu masuk ke halaman Kahoot. Sudah? Oke, kita akan memain sebuah kuis. Kalian silakan mengunjungi halaman Kahoot masing-masing. Kemudian ketikkan kode ini. Berarti Bu, sinyalnya Bu. Sinyal Ibu. Kahootnya ini kayaknya. 10, 3, 8, 2, 1, 6. Sudah? Belum ada yang masuk. Sudah. Ini aja ya. Oke, jemput sudah masuk. Jemput ini siapa? Eka sudah masuk, Michael sudah masuk. Eka gimana? Saya nggak bawa itu. Apa kamu pakai itu? David sudah. Michael? Sudah Ibu itu Michael. Oke. Kita mulai ya. Ibu akan mulai. Lagi. Ada yang salah? Sudah? Sudah Ibu lanjut. Mengapa tes laporan observasi harus menggunakan bahasa formal? Jawabannya untuk menjaga keakuratan informasi yang disampaikan. Siapa ini? Eka saat ini sudah memimpin.
Nggak Elin. Jawabannya burung merpati sering berburu untuk mencari makanan. Michael Philip. Ayo pacarannya juga tidak ada sekarang. Ya. Oke, tas sudah berakhir ya. Tas sudah berakhir. Dari masa ya dulu. Selamat kepada Michael yang sudah memenangkan kuis hari ini. Assalamualaikum. Oke, Ibu. Oke, gimana kuisnya seru tidak? Seru. Oke, selamat kepada Michael ya sudah memenangkan kuis. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Terima kasih sudah bergabung pada kelas yang ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Michael boleh memimpin doa untuk penutupan pelajaran hari ini. Baik Ibu, karena kita bahas sebelum pelajaran hari ini berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia sebagai OL dari saudari Wafiko Ida Nuroma dengan keterampilan mengadakan variasi. Untuk saudari Wafiko sudah melakukannya dengan sangat baik, yaitu adanya variasi gaya mengajar guru, baik dari variasi suara, nada, volume, dan kecepatan berbicara, kemudian variasi mimik dan gerak, kemudian ini dilakukan untuk memperjelas penyajiannya. Kemudian yang ketiga, adanya kesenyapan itu dengan cara tadi menonton video pembelajaran, kemudian adanya kontak pandang yang berbeda-beda di antara siswa muridnya, kemudian adanya perubahan posisi di dalam kelas, tadi di depan, kemudian di samping, dan ada di dekat siswa, kemudian adanya pemusatan terhadap butir-butir penting dengan bahasa lisan, kemudian adanya variasi menggunakan media dan alat bantu pengajaran. Tadi ada alat bantu yang bisa digunakan, terutama yaitu ada salindi atau PowerPoint, kemudian ada video pembelajaran, dan juga adanya kuis dengan menggunakan media Kahoot. Untuk variasi pola interaksi dan kegiatan siswa, saudari Wafiko juga sudah melakukannya dengan sangat baik, yaitu adanya interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Saya Kamelia sebagai OL saudari Wafiko Ida Nuroma mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.